Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lingkar Perspektif. Baik, pada video kali ini kita akan membahas topik terkait 4 cara keluar dari kemiskinan. Nah, pertama-tama kita harus pahami dulu definisi dari miskin itu apa. Nah, definisi dari miskin adalah di mana ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kecukupan sandang, pangan, dan papan. Nah, itu adalah definisi miskin. Kemudian, masalah kemiskinan itu, miskin itu adalah masalah angka dan rasa. Apa maksudnya masalah angka dan rasa? Baik, kita bahas dulu untuk masalah angka. Misal seperti ini. Ada orang yang bergaji 3 juta, namun dia mampu saving 100.000 per bulannya. Dan ada orang yang bergaji 5 juta, tapi dia tidak mampu saving atau menabung, atau bahkan minus. Nah, dari dua hal tersebut, mana yang termasuk kaya? Apakah yang bergaji 3 juta atau bergaji yang 5 juta? Nah, tentu yang dapat kita kategorikan orang yang kaya adalah yang bergaji 3 juta dan mampu men-saving atau menabung uangnya 100.000 tadi. Sedangkan miskin itu ada pada yang bergaji 5 juta tapi tidak mampu saving atau bahkan minus. Nah, jadi itu adalah kemiskinan, itu adalah masalah angka. Kemudian untuk masalah rasa ini maksudnya adalah di mana ada orang yang gajinya kecil tapi dia merasa cukup, bersyukur. Tapi ada juga orang yang gajinya besar tapi dia merasa selalu kurang. Nah, ini adalah masalah rasa. Nah, permasalahan angka dan rasa ini disebut dengan dikerucutkan dengan yang namanya mindset. Jadi ada mindsetnya. Nah, jadi titik permasalahan yang akan kita bahas di sini adalah tentang mindset tersebut, mindset kemiskinan tersebut. Nah, jadi setidaknya ada 4 cara yang dapat kita lakukan untuk keluar dari masalah kemiskinan tersebut. Cara yang pertama adalah menabung untuk diinvestasikan. Nah, jadi mulai sekarang pastikan kita ada memiliki yang namanya sebuah tabungan. Ketika mendapatkan gaji, sisihkan pendapatan tersebut. Kemudian pendapatan tersebut disisihkan menjadi yang namanya sebuah tabungan. Nah, tabungan itu kemudian diinvestasikan. Nah, untuk menginvestasikannya itu terbagi dua tuh. Bisa diinvestasikan untuk diri sendiri dan kemudian bisa diinvestasikan untuk pekerjaan yang namanya pekerjaan tambahan. Jadi untuk diinvestasikan itu misalnya untuk diri sendiri ada bagaimana menambah pengetahuan, skill, wawasan, pengalaman, ikut seminar, pelatihan dan sebagainya. Kemudian untuk diinvestasikan ke dalam bentuk pekerjaan sampingan, pekerjaan tambahan adalah bagaimana itu membuka usaha baru dan sebagainya. Nah, kemudian cara yang kedua yang dapat kita lakukan untuk keluar dari kemiskinan adalah memiliki rencana keuangan. Nah, untuk masalah rencana keuangan ini terbagi dua tuh, yaitu rencana untuk mengeluarkan kemana dan mencatat dari pengeluaran tersebut. Nah, kenapa seseorang harus memiliki yang namanya rencana keuangan? Dengan memiliki perencanaan keuangan, seseorang itu dapat dengan jelas uangnya itu mau kemana, mau dihabiskan untuk apa. Jadi terarah, terorganisir pengeluarannya itu mau kemana. Nah, dengan mencatat pengeluaran itu tadi untuk merencanakan apa-apa yang ingin dibeli ya. Jadi merencanakan itu adalah dapat uang, mau beli apa, berapa harganya, di mana belinya, disesuaikan dengan budget. Itu adalah rencana. Kemudian untuk mencatat pengeluaran, jadi setiap pengeluaran itu harus dicatat tuh. Kenapa harus dicatat? Karena dengan mencatat pengeluaran, uang tersebut kita tahu digunakannya itu habis kemana tuh. Sudah sesuai dengan rencana atau belum? Kadang-kadang kita ada pengeluaran yang tidak sesuai dengan rencana kita tuh. Jadi pengeluaran sekecil apapun, uang digunakan untuk hal kecil, jajan dan sebagainya itu harus dicatat. Bahkan beli bensin pun harus dicatat. Atau beli cemilan harus dicatat. Berapa misalnya. Bayar parkir pun harus dicatat. Jadi kita tahu tuh pengeluaran-pengeluaran itu uang tuh kemana tuh larinya tuh. Jadi kita bisa jelas mengevaluasi sudah sesuai atau belum. Nah, kadangkala kita terjebak, kita tidak mau mencatat pengeluaran pada hal-hal kecil karena kita anggap sepele. Padahal kan kita sering menghabiskan uang itu justru pada hal-hal kecil, hal-hal yang sepele karena tidak terasa tuh. Jadi mulai sekarang milikilah sebuah perencanaan keuangan agar keuangan kita bisa lebih jelas dan terarah. Itu tadi cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga adalah pahami kerja uang. Nah, bagaimana cara kerja uang? Nah, uang itu datang, ini cara kerjanya, uang itu datang pada sesuatu yang bermanfaat. Saya garis bawahi sekali lagi, uang itu datang pada sesuatu yang bermanfaat.
Kenapa kita beli sesuatu? Kenapa kita beli HP? Kenapa kita beli laptop misalnya, atau kenapa kita beli motor? Karena kita butuh itu dan itu bermanfaat untuk kita. Dan uang datang pada orang yang menyediakan manfaat itu cara kerja uang. Jadi apa poinnya yang ingin saya sampaikan di sini? Ketika kita ingin keluar dari kemiskinan, berikanlah manfaat pada orang lain. Karena itu akan dibayar. Jasa kan begitu. Kita berikan misalnya pelatihan itu kan jasa, itu kan bermanfaat dan itu akan menghasilkan uang. Nah, jadi pahami cara kerja uang. Uang datang pada sesuatu yang bermanfaat. Jadi buatlah diri kita itu bermanfaat agar orang lain itu mau membayar manfaat yang kita berikan, baik itu barang atau jasa. Itu cara yang ketiga. Kemudian cara yang keempat adalah, ini sangat penting untuk ketenangan hidup kita, ini sangat penting sekali cara yang keempat ini. Hindari cicilan. Ini adalah cara yang sangat penting sekali kita lakukan untuk keluar dari kemiskinan. Karena dengan kita menghindari cicilan, kita itu dapat apa ya, membuat kehidupan kita itu lebih tenang, karena kita tidak bingung mikirkan lagi bulan ini cicilan sekian banyak, bagaimana bayarnya. Nah, kadang-kala cicilan itu yang membuat seseorang itu miskin tuh. Nah, cicilan itu hadir karena apa? Cicilan itu hadir karena seseorang menurutkan keinginannya, bukan kebutuhannya. Seseorang menurutkan gengsinya, bukan fungsinya. Jadi beli sebenarnya adalah untuk menghindari cicilan. Belilah sesuatu itu dikala kita mampu, bukan dikala kita mau. Nah, itu tadi 4 cara terkait keluar dari kemiskinan. Demikian video ini, semoga bermanfaat.